Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kaidah fikih tentang pengertian muamalah dalam qard. Pengertian muamalah secara etimologi, kata muamalah berasal dari ngamala ya'mulu muamalan, berarti saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Sedangkan secara pengertian terminologi, muamalah dapat dilihat sebagai muamalah secara luas dan muamalah secara sempit. Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam hidup dan kehidupan di dunia, pergaulan sosial, mencapai suksesnya kehidupan dunia akhirat. Riba menurut etimologi berarti al-ziyadah atau bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dan sesuatu yang diutangkan. Bisa pula berarti berkembang atau berbunga. Sedangkan menurut terminologi, riba yaitu akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui pertimbangannya menurut ukuran syara. Ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satunya keduanya. Riba menurut fuqaha terbagi menjadi dua bagian. Riba jahiliyah al-qard, jenis ini kita kenal dengan riba bunga, renten atau bunga hutang, dan yang sejenisnya. Yang kedua, riba jual beli. Jenis riba ini terbagi menjadi dua macam, yaitu riba al-fadl dan riba nasi'ah. Jenis riba ini yang jarang diketahui kebanyakan manusia, khususnya para pedagang di negeri kita. Yang pertama, riba fadl. Kata fadl dalam bahasa Arab bermakna tambahan, sedangkan dalam terminologi utama maknanya adalah tambahan pada salah satu dari dua barang ribawi yang sama jenis secara kontan. Ada pula yang mendefinisikan dengan kelebihan pada salah satu dari dua komoditi yang ditukar dalam penjualan. Komoditi riba fadl adalah tambahan pada salah satu alat penukaran ribawi yang sama jenisnya, seperti menukar 20 gram emas dengan 23 gram emas. Sebab kalau emas dijual atau ditukar dengan emas, maka harus sama beratnya dan harus diserah terimakan secara langsung. Demikian juga dengan segala kelebihan yang disertakan dalam jual komoditi riba fadl. Keharaman riba fadl ini adalah sebagai upaya menutup jalan menuju pembuatan haram, karena riba fadl ini seringkali menggiring kepada riba nasi'ah. Bahkan riba menimbulkan bibit-bibit berkembangnya budaya riba di tengah masyarakat, karena menjual sesuatu yang dengan sesuatu yang sejenis secara langsung dengan kelebihan pada salah satu yang ditukar akan mendorong untuk dengan pembayaran tertunda suatu saat kelak bersama bunganya. Para ulama sepakat bahwa riba berlaku pada 6 jenis harta yang ada dalam hadis Nabi SAW, yaitu emas, perak, kurma, al-syari, al-bur, dan garam. Oleh karena itu,
tidak boleh ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, kecuali dengan berat yang sama dan transaksi berlangsung secara kontan di majelis akad transaksi. Dan yang terakhir, jumhur ulama sepakat bahwa ada ilat yang menjadikannya sebagai komoditi ribawi, sehingga dapat dianalogikan kepada seleranya mayoritas fuqaha. Namun kemudian mereka berbeda pendapat dalam penentuan ilat ribawi pada komoditi tersebut. Yang kedua, riba nasi'ah. Dalam etimologi bahasa Arab, riba nasi'ah bermakna pengakhiran. Adapun dalam pengertian etimologi ahli fikih, nasi'ah yang adalah pengakhiran serah terima pada salah satu komoditi ribawi yang satu ilatnya pada riba fadl atau penerimaan salah satu dan barang yang dibarter atau dijual secara tertunda. Dalam jual beli komoditi riba fadl, ada salah satu komoditi riba fadl dijual dengan barang riba fadl lain seperti emas dijual dengan perak atau sebaliknya, atau satu mata uang dijual dengan mata uang yang lain. Diperbolehkan adanya ketidaksamaan, tetapi diharamkan penangguhan penyerahannya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau berlainan jenis silahkan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara kontan. Nas pengharaman riba mencakup semua jenis riba yang telah dijelaskan di atas. Dengan demikian, jelas-jelas kebedaan riba dalam muamalah menjadi sebab pengharamannya dan larangannya secara syar'i. Yang terakhir, penerapan kaidah fikihiyah muamalah. Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang adalah riba, yaitu haram. Apabila seseorang meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang telah ditentukan dengan syarat bahwa ia harus dari peminjaman pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan, sedangkan harta yang dipinjamkan semulanya jumlah tetap dan tidak bisa dikurangi, maka pokok pinjaman utang diminta kembali. Andaikan peminjam belum dapat mengembalikan uang pokok tersebut, dia minta tangguh, sehingga meminjamkan dapat menerima tangguhan tersebut dengan syarat pinjaman pokok harus dikembalikan dari semula. Yang B, apabila seseorang meminjam uang kepada seseorang batas waktu yang ditentukan dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan adanya kelebihan dari jumlah uang pinjaman. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.